Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum. Pemirsa Elsita TV, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Risalatul Iman. Kali ini kita ingin bicara mengenai tentang mensikapi perbedaan yang kita tahu dalam Islam. Pemirsa Elsita TV, perbedaan-perbedaan dalam kehidupan setiap orang satu sama lainnya itu adalah merupakan fitrah. Kita bisa lihat di dalam surat Ar-Rum ayat 22. Di antara tanda-tanda kebesaran yang Allah berikan kepada kita, Allah ciptakan langit dan bumi, wa ikhtilafi alsinatikum, dan juga berbagai macam cara kita berbicara, wa alwanikum, dan berbagai macam warna kulit. Jadi dalam pemikiran juga kita dituntut untuk bisa bersikap bijak. Dalam berpolitik, makanya kita menggunakan demokrasi untuk menjaga dan kita mencoba belajar cara mensikapi perbedaan-perbedaan dalam sudut pandang dalam mengelola negara ini. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah mensikapi perbedaan secara umum. Maka kalau kita lihat dalam ayat ini, satu ya, kita kembalilah ke syariat Allah. Karena Allah yang menciptakan kita. Kalau kita enggan kembali ke syariat Allah, ke hukum Allah, ya sangat sulit. Karena Allah sudah mengisyaratkan, فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, maka apabila kamu berselisih pendapat, berselisih paham, berbeda pendirian, maka kembalikan saja kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya, jadikanlah Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai tuntunan. Orang yang mengikuti Al-Quran dan hadis dijamin tidak akan salah, dan mereka itu tidak akan keluar dari aturan-aturan yang berasaskan keadilan. Karena syariat yang Allah turunkan dalam rangka untuk menjaga kelangsungan kehidupan manusia di dunia ini. Oleh karena itu, secara umum, apa yang harus kita ambil jika terjadi suatu perdebatan, perselisihan, beda pendapat? Karena Allah sudah menyatakan, فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Apabila kamu bertengkar, berselisih pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah kepada hukum agama. Yang dimana hukum agama itu dasarnya dari nakli, yakni Al-Quran dan hadis. Dan Allah menjamin melalui lisan nabinya, kalau kita hidup ini dalam mensikapi perbedaan-perbedaan, selalu kita kembali ke hukum Allah. Nabi bersabda, taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu abada.
kata-kata lan tadilu abada, lan tu abadan. Sepeninggalnya aku, maka aku tinggalkan dua pegangan hidup sebagai solusi menghadapi kesulitan yang kita kenal dengan istilah sebagai petunjuk. Quran ini petunjuk, huda lil muttaqin, terutama bagi orang yang bertakwa. Apa itu? Kata Nabi, kalau kau jadikan Quran sebagai petunjuk dalam memecahkan ataupun dalam mencari jalan keluar, mengatasi perbedaan-perbedaan, lan tadilu abada, selama-lamanya kau tidak akan salah, kau tidak akan sesat. Apa itu kitabullah wa sunnati? Itulah petunjuk Quran dan sunnah-sunnah Rasul atau al-hadis. Pemirsa El Sinta TV, maka ketika kita bicara mengenai tentang bagaimana cara kita mensikapi perbedaan-perbedaan ini, satu, kita dituntut untuk mencari titik temu dari perbedaan-perbedaan itu. Seperti yang Allah isyaratkan dalam surat Al-Imran. Qul ya ahlal kitab, katakan ya Muhammad, ay ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Marilah kita ke dalam ucapan atau kalimat yang sama. Nah, disinilah ketika orang itu terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat sulit, nampaknya kita itu akan bisa menyatu, maka kita diperintahkan oleh Allah, coba masihkah ada persamaan? Umpamanya, apakah orang yang berbeda dengan kita ini sama-sama beriman kepada Allah? Kalau sama-sama beriman kepada Allah, maka kita sepakat. Tidak ada yang bisa menyelesaikan perbedaan ini untuk kita bisa jalan bersama dengan perbedaan ini, kecuali kalau kita itu menjadikan petunjuk Allah sebagai jalannya ke jalan yang benar. Namun kita tunggu sejenak. Pemirsa El Sinta TV, dalam acara Risalatul Iman ini pentingnya kita sosialisasikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam menghadapi konflik, dalam menghadapi perpecahan, dalam menghadapi perbedaan-perbedaan. Makanya kalau kita lihat dalam surat Al-Imran ini, ta'alau ila kalimatin sawa, maka jangan kita bicara perbedaannya ketika kita mencari solusi untuk keluar dari perdebatan yang sangat unik itu. Tapi carilah kesamaan-kesamaan pada orang yang berbeda dengan kita. Tadi saya katakan, kalau kita ini sama-sama orang yang mengakui adanya Tuhan, nah tinggal kita cari lagi kalau ada perbedaan itu, apakah memang Tuhan di antara kita yang berdebat ini berbeda? Kalau semua mengatakan Tuhan saya Allah, semua katakan bahwa Allah itu Ahad, Allah itu Esa, nah tinggal kita cari. Jadi di samping persamaan, maka sudah yang kedua, kita harus mengedepankan toleransi. Toleransi itu dalam pengertian saling menghormati, saling kita itu ya menyadari, karena memang perbedaan itu sangat sulit dihindari. Apakah dalam soal menilai sesuatu nilai yang bersifat umpamanya kecantikan, kebaikan seseorang, kalau kita itu tidak menggunakan standarisasi menilainya dengan Al-Quran, Al-Hadis atau yang diajarkan oleh Allah, dijadikan sebagai petunjuk Quran hadis itu, maka tidak akan ada titik temunya. Oleh karena itu ketika kita bicara mengenai tentang toleransi ini, kita bisa lihat dalam surat An-Nahl ayat 125.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka ya Muhammad untuk memecahkan dan mencari titik temu perbedaan-perbedaan itu ke jalan Rabbmu. Artinya lakukan pendekatan dengan yakni keyakinan agama. Bagaimana caranya kita tuh menarik orang untuk bisa menerima bahwa dalam ajaran agama kita ini Islam, bahwa Allah turunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk, Al-Quran itu solusi, dan kebenarannya itu adalah mukjizat. Nah, inilah namanya bil hikmah. Ud'u ila sabi rabbika bil hikmah. Nah, kalau sudah mereka itu dengan kita berikan kesadaran, dengan kita berikan pemahaman mengenai tentang petunjuk Allah, yaitu Al-Quran, dan dijadikan Nabi itu sebagai suri teladan dalam memecahkan permasalahan dan mengatasi perbedaan-perbedaan itu. Apalagi kita tahu bahwa Nabi itu dalam berdakwah, Nabi dipuji oleh Allah. Fabima rahmati minallah lintalahum. Karena rahmat kasih sayang ya yang Rasulullah SAW kedepankan dari kekerasan, dari keegoan, maka banyak orang yang senang, banyak orang yang setuju, banyak orang yang mengikut dakwah Nabi. Nah, istilah Fabima rahmati minallah lintalahum, banyak orang yang mengikutimu. Allah sertai ayat itu, walau kunta fazzan ghalizal qalb. Sekiranya kamu tidak mentolerir perbedaannya, sekiranya kamu tidak mentolerir atas kesalahannya, untuk kamu berikan jalan keluar ya. Artinya kamu tidak marah melihat kelemahan orang. Nabi itu kalau ada orang yang belum mengerti, orang Badui datang buang kotoran, maaf, pipis di masjid saja, Umar marah, sahabat-sahabat marah. Nabi bilang, ya Umar, janganlah kau bertindak keras pada mereka. Sekiranya mereka itu mengerti, sekiranya mereka itu paham, sekiranya mereka itu juga sudah beriman kepada Allah sama dengan kita, maka mereka tidak akan membuang kotoran di masjid. Akhirnya Umar meminta maaf, ya benar. Dan orang-orang Badui itu biasa saja, nggak malu. Tapi kalau kita sudah berikan hukuman dan langsung kita tuding orang yang bersalah, orang yang berbeda itu, kita anggap sudah ini tidak sejalan. Wah, ini memang mereka ini kelompok teroris. Wah, ini memang kelompok mereka ini adalah orang-orang yang intolerans. Bagaimana kita bisa mengajak mereka kalau perbedaan-perbedaan itu yang kita tahu, yang kita lihat, tanpa kita menyadari dan tanpa kita memahami, kenapa bisa seperti ini? Makanya itu tadi, jalan yang kedua adalah lakukanlah toleransi pada mereka. Bagaimana caranya? Mentolerir mereka itu dengan cara kita satu tadi, mengajak secara baik-baik, dan yang kedua, nasehatin dengan ucapan perkataan yang lainah atau lemah lembut, dan yang ketiga, ajak mereka dialog. Saya pikir ini dakwah Nabi, di mana Nabi itu terbiasa menghadapi perbedaan-perbedaan itu, dan dikatakan bahwa perbedaan itu rahmat. Maka kalau kita nggak punya perbedaan di antara kita ini, nggak sempurna, karena manusia diciptakan nggak ada yang sempurna. Bahkan sifat kita itu sifat khilaf, sifat lupa. Tunggu sampai di sini dulu, nanti akan kita teruskan. Pemirsa Elsinta TV dimanapun Anda berada, dalam acara Risalatul Iman, inilah pentingnya kita itu terus belajar.
Dan yang paling penting dalam kehidupan masyarakat itu kita belajar pada orang-orang terutama yang dijadikan oleh Allah sebagai suri teladan. Bagaimana Nabi itu mensikapi perbedaan antara orang-orang Ansor, orang Muhajirin. Bagaimana ketika orang-orang Ansor itu semuanya menghendaki. Yang satu pengen Nabi bermalam di rumahnya. Yang satu pengen, semua menginginkan. Tapi Nabi menyadari, ya sudah kalau begitu aku cinta semua pada kalian. Dan aku tidak ingin memutuskan karena aku takut kalian itu saling menuduh dan menyangka aku berat sebelah. Bagaimana kalau kita biarkan saja ontaku ini berjalan? Di mana ontaku itu berhenti istirahat, maka aku berhenti di situ. Waduh, Masya Allah. Akhirnya orang-orang Ansar itu menerima semua sama dengan perbedaan siapa yang pantas meletakkan Hajar Aswad di tempat yang seperti sekarang itu. Setelah Hajar Aswad itu terpental dan hilang beberapa lama ya, maka pada waktu peletakan terjadi perbedaan pendapat dan saling mereka itu mengklaim siapa yang lebih berhak. Tapi Nabi mensikapinya dengan tenang. Mereka juga mencari orang yang capable, yang bisa memecahkan. Makanya ketika kita itu mengalami perbedaan, perselisihan itu bukan datang ke orang bodoh, datangkah ke orang alim, ke orang bijak, ke orang yang kita anggap mereka itu memang layak kita tokohkan. Nah, ini yang ketiga, cari orang yang kita tokohkan. Datanglah bersama minta nasihat dan adukan semua perkara yang kita perselisihkan itu. Kalau dia orang Islam, pasti dia akan menyuruh kita untuk kembali kepada Allah. Dan kalau tidak, maka kita akan disuruh menggunakan akal logika kita. Nah, selama perbedaan itu, perselisihan itu ya, seperti yang kita lihat kebanyakan saat ini, seolah-olah orang yang berbeda dengan para pembesar itu orang-orang bodoh. Belum tentu. Atau sebaliknya, seolah-olah pertengkaran itu hanya ada di pihak masyarakat jelata. Belum tentu juga. Karena pertengkaran ini adalah salah satu bentuk azab Allah yang Allah berikan kepada kita atas keangkuhan kita. Makanya yang keempat itu, tinggalkanlah kebodohan, keangkuhan. Karena kalau kita menyadari punya perbedaan, tapi kita mengklaim diri kita lebih baik, diri kita ini lebih utama dari orang lain yang berbeda dengan kita, maka itu hanya akan merenggangkan jurang pemisah di antara kita dengan orang yang berbeda dengan kita. Oleh karena itu, kalau kita lihat tadi surat Ar-Rum ayat 22, dan kita lihat lagi tadi ya surat Al-Imran ayat 64, dan kita lihat lagi surat Al-Isra ayat 125, yang di situ Allah dengan sangat tegas, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka terakhir itu berdebat. Nah, berdebat dalam Islam itu mengungkapkan fakta-fakta. Jangan kita itu berdebat dengan menghayal, nggak akan menyelesaikan masalah. Sesuatu yang kita perdebatkan itu harus de fakta. Jadi harus ada buktinya, harus ada sampelnya. Kalau kita membuat pernyataan, ingin memecahkannya, juga harus terukur dan bisa terbaca dan bisa benar-benar diterima oleh akal orang yang berdebat itu. Karena kalau ada pertengkaran itu, suruh kembali mereka menggunakan akal sehat. Karena kalau dia tidak menggunakan akal sehatnya, maka yang dia kedepankan keangkuhannya, maka akan menjadi tambah bodoh. Permasalahan itu makin pelik. Oleh karena itu, pecahkanlah perbedaan-perbedaan di antara kita semua ini dengan akal sehat dan dengan ilmu. Apalagi kalau kita membaca apa sih ilmu, definisi ilmu dalam Islam itu. Al-ilmu yadullu
alal yakin. Ilmu itu dalam Islam adalah sesuatu pengetahuan yang menunjukkan kehidupan seseorang itu pada satu keyakinan, bukan pada satu hayalan, bukan satu pada mimpi. Karena yang membuat kacau kehidupan orang itu karena dia mengedepankan hayalannya, bukan faktanya. Dalam Islam itu kita diperintahkan fahkum ma tara, hukumlah apa yang kau lihat, wala tahkum ma fi qalbi. Tapi jangan kau hukum sesuatu yang ada dalam hati orang. Lihat sajalah. Coba kita lihat ini. Sekarang ini lagi rame mengenai tentang wah, ini nggak pantas tadi tuduh ini nggak pantas tuduh ini. Udah, kalau sudah masuk ke ranah hukum, maka itu adalah menjadi hak hakim. Maka hakim itu harus bijak. Hakim itu memutuskan suatu perkara tadi dengan ilmu, dengan toleransi, ya, menerima bukti-bukti, menerima saksi-saksi dari kedua belah pihak. Nah, setelah itu baru hakim berdiskusi, meminta, ya, hakim ketua kepada anggota-anggotanya untuk menilai perkara sebelum dia memutuskan sesuatu. Karena hakim itu seharusnya tidak boleh salah, karena ini menyangkut tentang hajat hidup orang dan nasib kehidupan orang. Semoga cara-cara seperti ini kita legalkan dan kita biasakan, sehingga setiap perpecahan, perbedaan itu kita sikapi dengan akal yang sehat, dan itu akan menjadi indah dan akan menjadi suatu pembelajaran untuk ke depan demi kemaslahatan kehidupan anak-anak kita. Pemirsa LCTA TV, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesabaran kepada kita, membukakan pintu hati kita dengan hati yang lapang. Insya Allah kita tidak mengecilkan orang lain yang berbeda dengan kita, tapi kita akan mengangkat. Insya Allah kalau kita suka mengangkat derajat orang, Allah pun akan angkat derajat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.